Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita memasuki pembelajaran tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Dan sekarang kita sampai di pembelajaran pertama. Namun, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa ya. Pagi itu, Siti, Lani, dan berbincang mengenai pembelajaran yang telah mereka lakukan sebelumnya. Apa yang mereka perbincangkan? Simaklah teks percakapan mereka berikut ini. Lani, aku jadi teringat saat penyakit maku kambuh beberapa waktu yang lalu. Siti, iya, aku juga masih ingat betapa pentingnya menjaga kesehatan pencernaan ya. Saat pencernaan kita sakit, pastinya tidak akan ada asupan makanan yang maksimal untuk tubuh kita. Dayu, kalau aku pernah merasakan sakit gigi, wah, aku betul-betul tidak bisa makan saat itu. Perut terasa melilit karena lapar, tetapi gusiku membengkak karena sakit gigi. Siti, betul. Gigi merupakan bagian dari organ penyusun sistem pencernaan kita yang berada di rongga mulut. Gigi, lidah, dan ludah bekerja sama mencabik, memotong, dan menggerus makanan hingga berukuran kecil-kecil. Makanan yang sudah berukuran kecil tersebut dibolak-balik oleh lidah dengan bantuan ludah yang menyelubunginya. Makanan dapat dengan mudah meluncur ke dalam esofagus. Lani, kemudian esofagus dengan gerakan peristaltiknya membuat makanan terus bergerak dan pada akhirnya masuk ke dalam lambung yang dipenuhi dengan cairan asam lambung. Dayu, menarik sekali ya perjalanan makanan ini, Lani. Jangan lupa, saluran pencernaan membantu tubuh memperoleh zat-zat makanan yang dibutuhkan untuk tubuh. Tanpa bantuan zat pencernaan, kita tidak akan berkembang dan tubuh kita tidak akan mampu melindungi fungsi-fungsi organ tubuh yang lain. Makanan dibutuhkan agar organ-organ tubuh mampu bekerja dengan baik. Siti mengingatkanku pada beberapa iklan di televisi yang mempromosikan obat yang dapat membantu mengurangi sakit ma, membantu mengatasi perut yang kembung akibat gas yang berlebih, serta mengurangi panas dalam dan sariawan. Nah, adik-adik, berikut ini contoh iklan di televisi yang mempromosikan tentang obat untuk mengatasi sakit pada sistem pencernaan. Aduh, makan nggak bener, bikin perut nggak bener. Nggak bawa PSP, iya. Untuk gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, asam dan gas, segera atasi dengan minum PSP dalam satu saset pil-pil kecil alami. Atasi penyebab sakit perut hingga ke pelosok. Bagi ngomong yang benar, bagi boleh. Perut nggak bener, pilih yang bener, PSP. Isi iklan televisi tersebut adalah tentang obat sakit perut. Nah, keunggulan yang terdapat dalam produk iklan televisi tersebut adalah 1. Dapat mengatasi gangguan perut karena bakteri, makanan pedas, dan asam. 2. Satu saset dapat berupa pil-pil kecil alami. Dan 3. Atasi penyakit hingga ke pelosok. Televisi termasuk alat elektronik. Oleh karena itu, iklan yang ditayangkan di televisi disebut sebagai iklan elektronik.
Iklan yang dipublikasikan melalui televisi berupa kombinasi dari suara, gambar, dan gerak. Iklan ini dapat dilihat dan didengar. Televisi merupakan media audiovisual, sehingga penonton dapat melihat produk yang diiklankan di televisi secara maksimal. Berikut ini karakteristik iklan di televisi. Yang pertama, pesan dari produk dapat dikomunikasikan secara total, yaitu audio, visual, dan gerak. 2. Iklan di televisi memiliki sarana paling lengkap untuk eksekusi. Dan 3. Iklan ditayangkan secara sekilas. Selanjutnya, kelebihan iklan di televisi dan kekurangan iklan di televisi. Yang pertama, kelebihan iklan di televisi. Yang pertama, daya jangkauan luas. Televisi mampu menjangkau masyarakat yang sangat luas. Hal ini memungkinkan efisiensi biaya karena kemampuannya menjangkau audiens dalam jumlah besar daripada media lainnya. Yang kedua, selektivitas dan fleksibilitas. Televisi dapat menjangkau audiens tertentu dengan adanya variasi komposisi audiens sebagai hasil dari isi program, waktu siaran, dan cakupan geografis siaran televisi. Selain audiensi yang besar, televisi juga menawarkan fleksibilitasnya dalam hal audiens yang dituju. Yang ketiga, fokus perhatian. Siaran iklan televisi akan selalu menjadi pusat perhatian audiens pada saat iklan itu ditayangkan. Jika audiens tidak menekan remote kontrolnya untuk melihat program stasiun televisi lain, maka ia harus menyaksikan tayangan televisi itu satu persatu. Keempat, kreativitas dan efek. Televisi merupakan media iklan yang paling efektif dalam menampilkan kreativitas pemasar secara maksimal, karena dapat menunjukkan cara bekerja suatu produk yang digunakan, serta menambah aspek hiburan dalam iklan yang ditayangkan. Di samping kelebihannya, terdapat kekurangan iklan di televisi. Yang pertama, biaya mahal. Walaupun televisi diakui sebagai media yang efisien dalam menjangkau audiens dalam jumlah besar, namun televisi merupakan media paling mahal untuk beriklan. Selain biaya pemasangan iklan yang mahal, biaya produksi iklan berkualitas yang juga mahal. Yang kedua, informasi terbatas. Dengan durasi iklan yang rata-rata hanya 30 detik sekali tayang, maka pemasang iklan tidak memiliki cukup waktu untuk secara leluasa memberikan informasi yang lengkap. Yang ketiga, selektivitas terbatas. Walaupun televisi menyediakan selektivitas audiens melalui program-program yang ditayangkannya dan juga melalui waktu siarannya, namun iklan televisi bukanlah pilihan yang tepat bagi pemasang iklan yang ingin membidik konsumen yang sangat khusus atau spesifik yang jumlahnya relatif sedikit. Iklan televisi belum mampu menandingi radio, surat kabar, dan majalah dalam menjangkau segmen audiens secara lebih khusus. Yang keempat, penghindaran. Adanya kecenderungan audiens untuk menghindari saat iklan yang ditayangkan karena menggunakan kesempatan penayangan iklan untuk melakukan pekerjaan lain, memindahkan channel, atau mengecilkan volume suara. Kelima, tempat terbatas.
Jadwal tayang iklan di televisi tidak mudah dirubah karena memungkinkan mengorbankan waktu penayangan program acara televisi. Jika waktu penayangan program banyak diambil untuk iklan, maka akibatnya audiens akan meninggalkan acara televisi itu. Alhamdulillah, demikian pembelajaran tema 3, subtema 3, pembelajaran 1 hari ini. Semoga bermanfaat untuk adik-adik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.